Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ika al-'amilin wa ilhama awliya'ika as-salihin. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati ahlil Qur'an wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai para pecinta Al-Qur'an, pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di acara tadabbur kita untuk merenungi firman-firman Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masih di surat Yunus. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kisah pengingkaran orang-orang kafir pada saat itu. Mereka ingin mengingkari atau ingin mendustakan Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak punya jalan ke sana. Tidak punya jalan untuk mendustakan Nabi Muhammad. Karena dari kecil sudah mereka kenali baginda Nabi adalah orang yang sangat jujur dan tidak akan berdusta. Akan tapi mereka tetap berusaha bagaimana menolak apa yang datang dari baginda. Sesaat minta, kalau seandainya Nabi itu bukan manusia seperti ini, bukan seperti Nabi Muhammad, seandainya Nabi yang diutus itu dalam bentuk malaikat, saya akan mudah ikut. Mereka sebenarnya tidak bisa mengingkari, tapi mereka beralasan banyak. Dan alasannya adalah alasan yang akal tidak bisa menerimanya. Termasuk di saat mendustakan Nabi Muhammad, mereka sendiri bingung, bagaimana aku mendustakan orang yang tidak pernah berdusta. Nah, kemudian mengarah kepada Al-Quran ini. Termasuk Al-Quran ini adalah buatan karangan, dikira karangan Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad belajar dari orang orang Roma. Ini kan sebuah alasan yang aneh, bagaimana Nabi Muhammad mengeluarkan bahasa Arab yang sangat fasih, berguru dari orang ajam yang nggak ngerti bahasa Arab. Memang mereka alasannya memang bingung. Nabi Muhammad tidak pernah bersyair dari kecil. Tiba-tiba muncul kalimat-kalimat yang luar biasa dari lisan beliau, yaitu Al-Quran. Am yakuluna iftarah wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi. Al-Qur'an ini bukanlah ayyuftara min dunillahi, bukan dibuat-buat dari selain Allah. Maksudnya bukan, tidak ada yang membuat-buat Al-Qur'an. Ini bukan buatan manusia yang bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah, bukan. Akan tapi Al-Qur'an ini adalah lakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Sebetulnya Al-Qur'an ini adalah membenarkan dari apa yang ada pada mereka, kitab suci terdahulu. Jadi kitab suci yang sudah ada pada mereka itu menjelaskan tentang baginda Nabi dan segala sesuatu yang ada urusan dengan baginda Nabi.
Dan kitab suci terdahulu itu membawa kebenaran, dan Al-Quran tidak datang untuk berbeda dengan kitab suci yang terdahulu, akan tapi membenarkan. Sehingga urusan akidah itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak ada perbedaan. Semuanya sama. Tuhan adalah Maha Tunggal. Sifat Allah juga sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Nanti ada perbedaan masalah furu'. Perbedaan-perbedaan masalah fikih dalam bahasa kita ini adalah perbedaannya. Tapi urusan akidah nggak ada perbedaan. Dan Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi untuk ini ada tasdiq alladhi baina yadayhi, karena yang ada pada zaman itu adalah agama-agama selain Islam juga ada di kiri kanan sekitar kota Madinah waktu itu. Bahkan sekitar kota Makkah juga ada agama-agama selain agama Islam. Dan mereka ada yang mempercayai baginda Nabi, bahkan menanti-nanti kepada kedatangan baginda Nabi. Nabi itu datang untuk membenarkan apa yang mereka yakini selama ini tentang adanya utusan di akhir zaman. Wa tafsila al-kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Jadi Nabi Muhammad SAW datang dengan Al-Qur'annya ini untuk membenarkan daripada apa yang telah datang pada nabi-nabi terdahulu. Dan di dalamnya adalah juga penjelasan yang lebih rinci tentang apa yang ada dalam kitab suci terdahulu. Tidak ada yang bertentangan. Kalau ada pertentangan dengan Al-Qur'an, itu tentu karena ada perubahan di dalam kitab suci terdahulu. Misalnya di kitab-kitab Injil atau kitab Zabur dan yang lainnya, urusan ketuhanan harus sama. Maka karena ada perbedaan pasti salah yang berbeda dengan Al-Quran. Karena Al-Quran perbedaannya dengan kitab suci yang lainnya adalah Al-Quran tidak ada yang bisa merubah siapapun. Berbeda dengan kitab suci yang lain, tidak terjaga, bahkan termasuk Quran mukjizat yang luar biasa dari Allah untuk Nabi Muhammad, yaitu kalimat-kalimatnya bisa dihafal oleh banyak orang, ribuan bahkan jutaan manusia bisa menghafal Al-Quran. Bahkan orang yang tidak beriman pun bisa menghafal Al-Quran. Bahkan yang tidak mengerti bahasa Al-Quran pun bisa menghafal Al-Quran. Dan ini tidak pernah terjadi dalam kitab yang lainnya. La raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, dalam kitab yang diturunkan oleh Allah itu. Mir Rabbil Alamin, itu hanya datang dari Allah. Bukan karangan dari baginda Nabi, bukan. Am yaquluna iftarah, apakah mereka mengatakan Nabi telah mengarang-arangnya? Kalau memang itu Nabi mengarang-arangnya, fa'tu bi suratim mithlihi. Dalam ayat lain bi suratim mim mithlihi. Tentu di sini ada perbedaan. Kalau suratim mithlihi, kalau min mithlihi, maka bi suratin, surah min mithlihi. Kalau memang Al-Qur'an itu adalah karangannya manusia yang bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah, hei para pujangga-pujangga Arab, bukankah kalian juga jago dalam menyusun kalimat-kalimat indah? Penyair-penyair handal, datangkan buat sesuatu seperti Al-Quran utuh. Kalau tidak dalam ayat lain 10. Kalau tidak satu ayat saja kalau bisa, ayo. Maka tidak ada yang bisa. Karena apa? Mereka tahu Al-Quran itu adalah ada maknanya. Biarpun mereka mengagumi dari segi kalimatnya, bukan kalimat biasa. Orang bisa bersyair, lihat. Orang bersyair itu hebat, itu adalah kalimatnya sederhana akan tapi punya makna. Jadi bagi orang yang memahami syair, bisa membaca syair, dan Quran bukan syair, itu langsung paham tentang makna-makna syair, keindahan di balik syair. Tapi kalau orang yang hatinya keras, tidak ngerti syair, ya tidak bisa memahami. Jadi tidak ada maknanya seolah-olah syair itu. Dan Al-Quran lebih agung daripada syair. Maka orang-orang kafir itu di saat membaca Al-Quran itu terkagum dengan maknanya, dengan lafadznya. Mereka bingung, ini bukan syair tapi lebih indah daripada syair. Ini bukan syair tapi lebih indah dari syair. Semuanya penuh makna. Dan mereka memahami maknanya. Karena mereka orang Arab. Mereka orang Arab, ngerti bahasa Arab. Kalau diperdengarkan kepada orang ajam, ya mungkin biasa karena kita tidak mengerti artinya. Tidak ada istilahnya, ya biasa saja. Tapi mereka yang faham maknanya, ngerti keindahan kalimat-kalimat yang tersusun, mereka geleng-geleng kepala.
Ditantang untuk membuat satu surat saja, suruh mendatangkan pembesar-pembesar mereka. Wa ta'u min man istata'tum min dunillahi. Undang siapa saja yang bisa untuk membuat satu surat saja dalam Al-Quran selain daripada Allah. Undang siapapun. In kuntum shodiqin, kalau engkau benar-benar benar di dalam mengatakan bahwasanya Quran itu buatan manusia. Mereka tidak mampu. Ini Al-Quran menantang orang-orang Arab yang mereka jago dalam bahasa. Makanya sangat aneh dan unik sekali di akhir zaman ini ada kita membaca satu buku mengkritisi Al-Quran dari sisi bahasa. Orang ajam lagi. Nah, ini kan keblinger. Ini kalau seandainya duduk orang ajam lagi mengkritisi Al-Quran dengan kalimat-kalimatnya yang kurang sesuai dengan tata bahasa dan sebagainya. Orang-orang Arab saja yang mereka ahli dalam bahasa tidak ada mengkritisi dari sisi itu kok. Nggak ada orang Arab yang mengkritisi Al-Quran dari sisi kalimat dan susunan bahasanya dan tata bahasanya, tidak ada. Paling mereka mencoba mengadu-ngadu tentang, misalnya ada pertentangan, soal pertentangan, padahal di sana ada nasih, ada mansuh. Dari sisi itu mereka akan menodai Al-Quran. Tapi kalau mengatakan Al-Quran bahasanya nggak baku, nggak ada, tidak ada yang bisa satupun. Orang akhir zaman aneh, orang ajam. Orang Arab tidak ada. Orang Arab pembesar, pujangga-pujangga besar pun tidak bisa mengkritisi Al-Quran. Karena bahasanya ini dari Allah. Allah yang punya bahasa kok. Bahkan Al-Quran menjadi sumber dari bahasa itu sendiri. Hujjah di dalam berbahasa Al-Quran. Karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya adalah kalimat yang sangat fasih. Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Tapi mereka itu biasanya adalah mereka punya kebiasaan mendustakan. Pokoknya aku tidak mau dengan Nabi Muhammad, aku tidak mau dengan Al-Quran, sudah selesai. Alasannya macam-macam. Sesaat mengatakan Nabi Muhammad penyihir, sesaat makin mau pendusta, sesaat begini-begini. Setelah itu mengatakan Al-Quran adalah karangan disadur dari orang Roma dan seterusnya. Mereka hanya menuduh seperti itu. Mereka tidak punya hujjah. Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Mereka tidak ada kerjaan kecuali hanya mendustakan sesuatu yang mereka itu belum mengerti. Walamma ya'tihim ta'wiluhu, yang belum tahu takwil makna yang sesungguhnya daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengandung makna yang bisa kita langsung fahami. Berbicara tentang sesuatu yang tengah terjadi, atau berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi. Alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil adalah berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi. Dan itu pun dikenang oleh mereka, kejadian itu diingat. Maka di saat alam taro kaifa fa'ala rabbika, kejadian wa ila thamud akhahum, wa ila thamud, masa lalu ada. Al-Quran menjelaskan sesuatu yang telah terjadi dan juga yang sedang terjadi waktu itu pada zaman Nabi, dan juga membicarakan sesuatu yang akan terjadi. Maka sesuatu yang akan terjadi ini perlu namanya takwil. Sehingga selagi belum mengerti, kadang orang masih mengingkari. Akan tapi pengingkaran itu tidak beralasan, karena memang mereka berangkat dari tidak beriman. Sehingga nanti ada begini, takwil Al-Quran, pemahaman Al-Quran ini bisa dengan Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Sehingga Al-Quran yang semula tidak difahami menjadi faham karena penjelasan dari Al-Quran, ayat yang lain. Pertama, Al-Quran yang belum jelas, yang tidak bisa difahami, dijelaskan oleh baginda Nabi. Yang ketiga adalah Al-Quran yang mereka belum fahami, dijelaskan oleh kejadian yang Allah hadirkan. Jadi kejadian yang Allah hadirkan. Makanya sekarang ada yang sering disebut dengan penemuan-penemuan, kajian-kajian, iktisyafat, penemuan-penemuan baru yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ini adalah juga termasuk daripada takwilnya Al-Quran yang Allah buka, tidak melalui nabinya, akan tapi melalui kejadian yang Allah berlakukan kepada hambanya, sehingga seorang hamba nyambung, oh Al-Quran benar, ini Al-Quran 1400 tahun yang lalu ternyata kejadiannya saat ini. Yang terakhir adalah takwilnya nanti. Kapan? Di saat ahli neraka masuk neraka, ahli surga masuk surga. Sudah nggak ada lagi yang berani mendebat lagi. Jadi martabat pengetahuan ini macam-macam. Ada yang langsung faham, ada yang harus menunda, harus merenung dulu.
Tapi bagi ahli iman mah gampang. Al-Quran benar dari Allah, biarpun saya belum mengerti takwilnya, pemahamannya pasti benar, hanya mungkin belum waktunya saya tahu, atau nanti, atau belum terjadi, atau ini. Akan tapi mereka orang kafir langsung mengingkari sebelum tahu. Maka ini walamma ya'tihim ta'wiluhu, sebelum datang penjelasan kepada mereka sudah buru-buru mengingkari. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim, begitu juga pendahulu-pendahulu mereka dari orang-orang kafir yang mendustakan nabi-nabi mereka, yang Allah utus kepada mereka dari nabi terdahulu. Naik ke Nabi Isa, terus ke atas nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa terus. Mereka kadzdzaba alladziina min qablihim. Mereka biasa mendustakan. Fanzur kaifa kana aqibatu dzalimin. Lihat apa akibat hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang zalim. Zalim ini adalah yaitu yang tidak mau menerima kebenaran. Zalim. Inna syirka la dzulmun, menyekutukan Allah, kekafiran adalah kezaliman yang sangat nyata. Di sini maksudnya itu akibatul zalimin, kezaliman mereka. Lihat bagaimana kejadiannya yang membangkang kepada Nabi Musa, yang membangkang kepada nabi-nabi yang lainnya. Akan Allah berikan hukuman sama pada umat Nabi Muhammad pun, kalau melakukan pembangkangan Allah akan beri hukuman. Hanya kebanyakan dari umat Nabi Muhammad ini hukumannya adalah tidak diberikan di saat di dunia, na'udzubillah. Ini ya diberikan di akhirat. Allah memberikan kesempatan kepada umat baginda Nabi untuk bisa tobat. Kesalahan diperpanjang. Apa kesalahan diberi kesempatan lebih panjang? Ayo barangkali esok tobat. Tapi yang jelas orang berbuat zalim harus menuai hasilnya, buahnya daripada kezaliman yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, pengingkaran kepada Nabi akan mereka temui. Ada yang Allah berikan hukumannya di dunia, akan tapi kebanyakan akan Allah berikan hukumannya kepada mereka di akhirat nanti. Nah, di antara orang-orang yang mengingkari ini ada modelnya seperti ini. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Yu'min di sini aja mempercayai, tapi tidak mau menyerah, dengan tidak mau patuh. Yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Allah Maha tahu. Wa minhum man yu'minu bihi. Pertama adalah kelompok orang yang percaya. Yang kedua tidak percaya sama sekali. Yang tidak percaya beres urusannya, neraka sudah, karena tidak percaya. Yang pertama ini ada kelompok percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi. Termasuk Abu Jahal mengatakan, bagaimana aku mendustakan Muhammad? Muhammad tidak pernah berbohong. Dia benar dengan apa yang diomongkan loh. Dia percaya. Tapi dia menjadi orang yang rugi. Kenapa? Keyakinan yang ada di dalam hatinya itu ada, akan tapi telah dihijab oleh penyakit-penyakit hatinya, kebencian, dengki, permusuhan dengan baginda Nabi. Sehingga apa? Tertutup itu. Sehingga keyakinan yang semula akan memancarkan, akan menjadikan anggota tubuh itu akan mengikuti keyakinannya, tertutup dengan hawa nafsunya, maka keyakinan itu akan hilang. Tidak terlihat lagi, sehingga tidak ada artinya, sehingga tidak sempat dikeluarkan dengan lesannya dalam ikrar bersyahadat, tidak diikuti oleh perilaku zahirnya untuk melakukan sholat dan seterusnya. Padahal mereka yakin. Dan seperti Abu Jahal banyak meyakini betul ini. Wa minhum man yu'min bihi. Percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak bisa mengikuti. Percaya, benar, nggak bisa mengingkari. Wa minhum man la yu'minu bihi. Mereka ada yang tidak beriman. Karena minhum ini urusannya urusan mereka yang mendustakan kok. Bukan urusan umat semuanya. Minhum, mereka yang mendustakan Al-Quran ini, bukan semuanya tidak percaya kepada Al-Quran. Di antara mereka ada yang percaya kepada Al-Quran. Minhum, di antara mereka ini. Unik. Itu pelajaran bagi siapapun dari kita. Di saat kita dikuasai oleh nafsu, kedengkian, kebencian, dendam kepada sesama dan sebagainya, itu menjadikan kita menutup kebenaran kalau datang dari orang yang kita benci dan kita dengki. Na'udzubillah. Maka pendidikan yang luar biasa yang diajarkan para ulama adalah membersihkan kedengkian, kesombongan. Gara-gara sombong, lihat, dia tidak mau menerima kebenaran dari orang dianggap lebih rendah dari dia. Masa saya bos menerima kebenaran dari pembantu saya? Enggak deh, sorry deh. Masa saya ustadz menerima kebenaran dari murid saya? Enggak deh, sombong. Bukan dia tidak yakin, tidak tahu kebenaran itu ada. Ada kebenaran, yaitu cuman karena keluarnya dari orang yang ada di bawahnya, dia gengsi. Abu Jahal model baru, nggak bisa nerima. Bukan tidak percaya, benar juga omongannya. Tapi enggak deh, sorry. Benar juga omongannya. Enggak deh, sorry. Benar juga omongannya. Cuman dia datang setelah saya. Dia masih umur berapa? Nabi Muhammad
Kok bisa dia akan mengungguli saya? Nggak bisa. Minhum man yu'minu bihi, percaya tapi tidak mengikuti dengan perilakunya. Jadi tidak tunduk dengan apa yang ada di hatinya. Maka batin yang mempercayai, akan tapi ketahuilah lesannya memerangi, maka dia tetap kafir. Bukan, lihat adawahnya, pertentangannya, permusuhannya dengan Nabi Muhammad dengan permusuhan yang luar biasa. Kalau orang itu mendengar Nabi, asalkan tidak berangkat dari kedengkian, dia bisa langsung masuk Islam kok. Tapi kalau sudah mendengarkan informasi yang salah kemudian membenci beliau, maka kupingnya harus hitam. Kalau sudah terlanjur membenci, maka yang ada adalah kebencian, maka ini adalah penghalang untuk orang menerima kebenaran. Sehingga yang sering disampaikan oleh para guru-guru mulia kita adalah bagaimana kita membersihkan hati, agar jangan sampai kita sombong. Sombong itu batarul haq, menjadikan seseorang menolak kebenaran, susah dinasihati, susah diingatkan. Kemudian juga jangan ngedengki. Kalau ngedengki juga sama, kebenaran dari teman kita nggak mau karena kita ngedengki dengan dia. Dan ini adalah kisah yang terjadi pada zaman Nabi. Abu Jahal dan bagundal-bagundalnya sama seperti itu. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, Allah yang lebih tahu siapa mereka itu. Mereka adalah perusak-perusak. Bagaimana tidak ada katakan perusak? Simbol yang sekaligus hakikat kedamaian adalah baginda Nabi. Disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau ada orang yang menghancurkan Nabi Muhammad, apa yang dia artinya? Ya menghancurkan, membuat kerusakan. Bahkan sumbernya Allah akan menjadikan Nabi Muhammad sumber. Dari situlah mengalir segala kebaikan. Rahmat mengalir dari situ semuanya. Lah kok Nabi yang dimusuhin? Ini kan mufsidin, membuat kerusakan. Nabi yang Al-Quran di dalamnya adalah syifa, obat, rahmat, segala kebaikan dalam Al-Quran. Lah kok mau didustakan? Berarti apa? Mereka mufsid, membuat kerusakan di muka bumi. Di muka bumi. Wa in kadzabuka, wahai Muhammad, kalau mereka itu mendustakanmu, fakul, katakanlah kepada mereka, li amali walakum amalukum. Kita punya hitungan masing-masing. Aku punya Tuhan Allah, amalku dihitung oleh Allah, dan amalmu juga dihitung kok. Ente punya amal, saya punya amal. Hai orang kafir, antum bari'una mimma a'malu, kamu terbebas dari apa yang aku lakukan sudah. Kalau kamu tidak mau ngikuti, tidak percaya sudah, kamu nggak akan bebas dari amalku, nggak akan kecipratan dari amalku sedikit pun. Begitu juga wa ana bari'u mimma ta'maluna, dan aku pun juga terbebas, nggak ada kecipratan dari apa yang kau kerjakan. Karena apa? Aku sudah menyampaikan kebenaran masing-masing. Baru nanti tampak. Tadi kan dikisahkan bagaimana dialognya ahli surga dengan ahli neraka tadi. Habib Isyam menyampaikan tadi kan. Ya begitu nanti kisahnya, kejadian sudah begitu. Tuh amal ente tidak ada urusan dengan saya. Amal saya mengangkatku ke surga, amalmu menjerumuskanmu ke neraka. Wa minhum, di antara mereka orang-orang yang mendustakan agama itu adalah man yastami'una ilaik. Mereka mendengar kepadamu, Masya Allah, dengar, seolah-olah mendengar, akan tapi di dalam hatinya ada kebencian. Munafiqun, dengar. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Apakah kau bisa memperdengarkan kalimat seindah apapun, sebaik apapun kepada si tuli? Kalau mereka tidak menggunakan akalnya, mereka percuma. Artinya begini, ada di antara mereka itu yang mendengar, tapi karena hatinya kotor. Ini sebetulnya, makanya kita selalu sampaikan bahasanya kalau kita membaca firman Allah itu jangan hanya kita bawa permasalahan kepada zaman dulu. Kita perlu belajar di balik ini untuk kita itu apa. Ada di antara kita itu yang sama dengan mereka itu mendengar, cuman pengingkaran dari awal akhir kebenaran. Jadi seolah-olah mendengar tapi tidak mendengar. Mendengarannya dengan ini, dengan kendang telinganya dia mendengar, tapi akalnya tidak, hatinya tidak, akalnya tidak merenungi, hatinya tidak menyadari. Oh, dengar. Bahkan kadang dengarnya dengan pikiran, akal sampai pikiran saja. Telinga sampai akalnya saja. Dia dengar dan faham. Mendengar dan faham. Akan tapi lihat, hatinya tidak menyadari kalau dia perlu dengan firman itu. Maka apa? Dia mendengar kebenaran, yang kebaca adalah orang lain. Nah ini yang banyak dari kita. Cerita tentang kesombongan, ya tuh sombong tuh.
Tentang dengki, iya tetangga saya, oh Allah ngedengkinya top. Riak-riak, itu ya Allah. Semuanya orang lain, seolah dia bukan manusia lagi yang mendapatkan firman dari Allah. Ini kebiasaan semacam ini. Jadi mendengar, tapi hatinya tidak mendengar. Apakah kamu bisa memperdengarkan sesuatu kepada orang yang telah menutup telinga hatinya dari mendengar kebaikan? Nggak bisa. Maksudnya mereka itu, orang-orang kafir itu, mereka itu dengar, bahkan bukan saja mendengar firman, menghafal firman, tahu yang diucapkan Nabi, bahkan mereka mendebat. Termasuk mereka yang mencoba merendahkan Islam. Hari ini kan mulai banyak program-program yang mencoba caci maki antar agama, mencaci agama, merusak Islam dan sebagainya. Mereka di saat ingin menulis tentang Islam itu mereka membaca Al-Quran, membaca ini, kemudian dicari-cari kekurangan namanya, diangkat. Artinya seolah-olah mereka juga mendengar langsung dari Nabi, seolah-olah mendengar kalimat Al-Quran dikumandangkan, akan tapi ketahuilah hatinya, telinga hatinya tidak buka, mata hatinya tidak terbuka, maka dia tidak bisa menerima kebenaran. Mereka tidak bisa berpikir dengan itu semua, tidak nyadari itu semuanya. Wa minhum man yanzuru ilaik, di antara mereka ada yang melihatmu, tadi mendengar melihat, ada melihat duduk denganmu bersamamu, tapi mereka tidak membuka mata hatinya, hanya melihat saja. Melihat Nabi Muhammad, bagaimana tidak Abu Jahal. Abu Jahal melihat Nabi, hampir setiap saat melihat Nabi, tapi nggak berguna penglihatan. Kenapa? Penglihatannya telah dibatasi, hatinya sudah ditutup oleh dia. Yang menutup adalah sifat kotor, kedengkiannya itu. Maka siapapun yang mempunyai sifat dengki ini akan menutup hatinya untuk menerima kebenaran. Bahkan yang bukan sekedar menutup sehingga tidak bisa menerima kebenaran, menutup dari segala yang seharusnya dia lakukan dengan baik. Seorang kakak sudah musuhan dengan adiknya gara-gara mata hatinya tertutup, rebutan waris, ngedengki. Orang kaya raya, Masya Allah, ngedengki. Padahal sudah kaya, dia sudah cukup ila Allah. Tetangganya kaya juga, ngedengki. Begitulah kalau sudah tertutup mata hatinya, melihat kebenaran sudah tidak bisa lagi. Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Apakah kau akan bisa memberikan petunjuk kepada si buta yang mereka memang tidak ada kemauan dalam hatinya untuk mendengar kebenaran. Mereka tidak bisa melihat matanya saja, tapi hatinya tidak melihat. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada siapapun dari bangsa manusia. Kembali kepada masalah akidah, selagi orang itu tidak pernah mendengar Islam, tidak sampai kepada yang dakwah, maka kalau mati dia adalah orang yang selamat. Itu kan dalam akidah harus kita yakini. Orang hidup di hutan belantara nyembah berhala, nyembah rembulan, nyembah matahari, mereka tidak dihukum oleh Allah. Karena apa? Belum datang kepada mereka utusan, tidak pernah mendengar tentang Islam. Lalu kenapa orang kafir ini kok dihukum? Dia datang lihat Nabi, ayat kubro, tanda kebesaran Allah yang sangat besar, ya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka tidak bisa menerima, bahkan musuhi. Gimana tidak layak masuk neraka? Kalau memang mereka tidak pernah mendengar Nabi Muhammad, tidak mendengar sahabat Nabi Muhammad, tidak mendengar tabi'in, tidak mendengar umat Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, maka siapapun yang hidup tidak pernah mendengar kebenaran tentang Islam, Allah pantang untuk menghukum mereka. Allah Rahim. Tapi menjadi masalah adalah mereka yang sudah mendengar tadi. Dikisahkan, mendengar tapi mata hatinya tidak mendengar. Melihat tapi mata hatinya tidak melihat. Mendengar pendengaran hatinya tidak mendengar. Melihat tapi mata hatinya tidak melihat. Tahu banyak kebenaran. Maka ini yang akan jadi pelajaran buat kita hari ini adalah bagaimana kita mengukur diri kita ini. Saya ini golongan yang mana sih? Jangan-jangan termasuk faminhum tadi. Faminhum yastami'una na'udzubillah. Dengar, Masya Allah, ceramah paling hebat. Tapi selalu kalau dengar ceramah adalah untuk nyalahkan orang lain. Ajib untuk ngantem besok. Ini ajib bahan besok untuk ceramah, untuk ngantem. Bisa viral nih di YouTube ini. Yang dicari adalah bahan untuk viral di YouTube. Bukan dia belajar membaca Al-Quran, membaca firman untuk dirinya yang selamat. Itu adalah orang yang hatinya tidak mendengar, mata hatinya tidak mendengar. Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun dari hambanya. Tidak akan diseksa oleh Allah kalau orang itu adalah tidak menerima kebenaran, tidak pernah dengar kebenaran. Yaitu yang hidup di hutan belantara, atau bahkan di darat, di negeri kafir sana. Rupanya datang kepada mereka dan Islam yang salah. Mereka dimaafkan oleh Allah kok. Yang salah yang ngirimkan kok.
Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih, tentunya derajatnya tidak seperti yang beramal. Iya, hanya selamat saja martabatnya, tidak disiksa Allah di neraka. Cuman kalau martabat tentunya harus diraih dengan ibadah, dengan meningkatkan kebaikan. Innallaha la yadzlimun nas. Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Lihat, bayi kecil meninggal dunia akan masuk surga biarpun anaknya orang kafir. Biarpun anaknya orang kafir. Orang gila tidak akan disiksa oleh Allah kalau gila dari kecil. Seperti itu. Allah tidak akan walakinna nas anfusahum dzalimun. Akan tapi ya, yang berbuat zalim adalah manusia. Bahkan semua aturan Allah itu selagi tidak ada campur tangannya manusia itu akan aman. Akan tapi kalau sudah ikut campur tangannya manusia ini menjadi masalah. Lihat saja semua perjalanan atau semua kejadian yang ada di semesta ini, selagi tidak ada ikut campurnya tangannya manusia itu akan aman-aman saja. Matahari mengikuti garis edarnya itu nggak ada masalah, rembulan semuanya. Tapi di saat ada banjir ya ulahnya manusia. Gunungnya digundulin, aliran airnya dibikin bangunan, terus macam-macam. Kalau sudah aturan Allah, jadi kejadian-kejadian karena ulah kita. Artinya Allah tidak akan menghukum apapun kepada hambanya kecuali ulah mereka. Dan nanti ada juga satu musibah yang Allah turunkan kepada hamba itu bukan hanya saja yang berbuat dosa. Orang yang beriman yang di kiri kanan juga kena. Allah tidak akan menimpakan musibah kepada orang yang berbuat zalim saja, akan tapi yang ada di kiri kanannya dapat bagian juga. Maka dari itu kita harus punya gerakan menjauhkan dari sifat zalim, menjauhkan dari kemaksiatan. Sebab kalau kemaksiatan kita biarkan berlaku di rumah kita, na'udzubillah, kalau kemaksiatan kita biarkan berlaku di kampung kita, lalu Allah menurunkan, Allah murka, ditumpahkan musibah ke kampung kita, kita di dalamnya. Bukan menerima orang, bukan menimpa pada orang yang zalim saja, akan tapi yang baik pun akan kena di situ. Jadi yang baik kena kenapa? Karena dia duduk dengan orang yang berbuat zalim dan tidak membuat sebuah gerakan. Baik, kembali bahasanya Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Dan apa yang Allah berlakukan kepada hambanya tentang sakit dan sebagainya, tidak bisa dikatakan Allah berbuat zalim. Walakin nasa anfusahum yadzlimun, akan tapi mereka manusia itu sendiri yang berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Orang masuk neraka karena ulah mereka. Suruh beriman, dikirim nabi, mereka melihat mukjizat, tidak mau percaya. Ini mereka ulah mereka. Maka dari itu yuk kita belajar. Biasakan kita untuk insyaf, menerima kebenaran sepahit apapun. Itulah tanda kita akan selamat nanti. Kalau ada pesan misalnya, mungkin kita adalah seorang ustadz misalnya. Namanya ustadz adalah manusia. Dia bukan malaikat. Tentu ada kesalahan yang pernah dilakukannya. Tiba-tiba mengingatkan, tinggal insaf saja mengucapkan terima kasih. Selesai. Tidak usah banyak berhujjah sana sini. Mungkin seorang pengusaha besar di antara yang hadir ini, yang menyaksikan acara ini, Anda orang kaya raya. Tapi semoga Anda menjadi orang kaya ahli surga. Di saat diingatkan jangan urusan dengan riba, ternyata tiba-tiba menitikkan air mata Anda, itu insyaf. Tapi kalau banyak berhujjah, hati-hati. Jangan-jangan termasuk orang yang telinganya mendengar tapi telinga hatinya tidak mendengar. Golongan mereka. Diingatkan, membantah. Bahkan para ahli tarbiyah mengatakan, jika ada orang mengirimkan kepadamu sebuah pesan kebenaran, awas hati-hati, jangan serta-merta kau tolak, biarpun engkau masih di dalam kehinaan yang disebutkan. Misal pun kita berada di dalam kubang kehinaan, lalu ada pesan kebenaran nyampe, tolong jangan berani menolak kebenaran. Paling tidak kita insyaf minta kepada Allah, ya Allah, ada orang mengatakan jangan urusan dengan riba, tapi aku masih berurusan dengan riba, maka kami mohon angkat kami dari riba. Gitu saja. Mungkin Anda orang kaya raya yang masih berurusan dengan riba, tapi Anda mendengar pengajian semacam ini, dipilih oleh Allah. Anda mendengar pesan dari ulama, dipilih oleh Allah. Anda tidak usah marah di saat ada yang mengatakan riba gak boleh gini-gini. Anda tinggal memohon kepada Allah, ya Allah, entaskan kami dari riba, ya Allah. Seperti halnya kau telah perdengarkan kebenaran di telingaku, dan kau telah perdengarkan kebenaran di hatiku, maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari riba, ya Allah. Udah.
Jangan biasa dengan membantah. Awas ini, kebenaran. Kalau sudah ada kebenaran, samaan wa ta'atan. Baik. Biarpun saya belum bisa taat saat ini, yang jelas itu adalah benar. Ya Allah, astagfirullah, saya belum bisa melaksanakan. Ya Allah, ampuni saya. Itu kunci. Akan tapi ada orang. Kebenaran disampaikan mengatakan tidak. Dan itu tentu ada sebabnya. Sebabnya adalah dirinya sendiri. Apakah kelebihannya? Dia mungkin lebih pandai. Mungkin dia lebih tinggi pangkatnya. Dia mungkin lebih kaya. Mungkin lebih hebat. Sehingga di saat dinasihati orang lain, dia merendahkan. Maka kibru batalul haq. Kesombongan menghentikan seseorang, menjauhi, menghalangi seseorang untuk terima kebenaran. Nah ini, Allah tidak akan menghukum hambanya kecuali karena ulah hamba itu sendiri. Kalau begitu, mari kita semuanya bersama-sama menjauhkan kita daripada berbuat zalim. Kemudian setelah itu, jika ada pesan dan petuah itu, hendaknya kita sadari bahwasanya itu adalah untuk kita pertama kali. Biasakan. Bahkan Imam Haddad juga mengingatkan kalau ada. Imam Haddad nasihat wa'alaika ya akhi. Itu Imam Haddad berkata, aku akan jadikan diriku di barisan pertama yang duduk. Wa'alaika ya akhi. Maksudnya wa'alaika ya Haddad. Ya wa'alaika ya Yahya. Yang dengar, yang ngomong tuh hendaknya dia merasa orang pertama kali yang seharusnya mendengar petuah dan pesan tersebut. Kita bukan acting untuk menyampaikan kebenaran. Akan tapi kita tidak pernah mengambil faedah dari kebenaran tersebut. Alangkah ruginya manusia. Nah ini. Nah itulah tanda orang yang hatinya mendengar. Kalau sudah hati itu raja di dalam dirinya, maka mudah mengikut anggota tubuhnya untuk mengikuti. Maka tanda kalau hatinya tidak mendengar, ya itu saja. Dengar kebaikan, akan tapi kebaikan hanya sekedar untuk pandai berkisah. Wow, pintar cerita tentang kebenaran. Karena dia seorang ustaz, penceramah barangkali. Wah, kebenaran bisa dibawa ke sana kemari. Tapi tidak pernah dirasakan oleh hatinya. Kemaksiatan pun dia pandai menceritakan. Maksiat ini itu. Ternyata dia melakukan diam-diam. Allah. Memang nggak ada yang tahu, suaminya nggak tahu, istri yang nggak tahu, anaknya nggak tahu, semuanya nggak tahu. Tapi Allah tahu. Artinya kebenaran hanya diperdengarkan di telinganya saja, atau dilihat oleh matanya saja, tapi tidak dilihat oleh hatinya. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala benar-benar membenahi urusan hati. Dan urusan membersihkan hati memang kita berusaha. Tapi tentunya adalah kuncinya tetap bagaimana kita kembalikan kepada Allah. Minta ya tahhir qalbi ya Rabb minan nifaq. Tahhir qalbi ya Rabb. Allah mengajar Allah ma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Termasuk kita minta yang lainnya daripada kedengkian, daripada kebencian, daripada rasa tidak takut. Ya. Minta ketakwaan, at-taqwa hahuna. Ya Allah, berikan ketakwaan. Zaman ini betul-betul perlu kita itu meningkatkan kualitas takwa ini, dan kita harus merenung terus. Sekarang godaan besar, tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu orang kalau pengen lihat aurat mungkin harus pergi kemana, melihat sungai yang terbuka, ada anak-anak orang-orang mandi di sana, mungkin begitu. Tapi hari ini tidak. Cukup mengerogoh sakunya, lihat buka HP, selesai. Di tempat yang sunyi, udah lihat semuanya. Ini perlu kita meningkatkan rasa takut kepada Allah ini. Di saat kita menghapus aplikasi yang tidak baik itu sendiri jihad. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jika aku rusak gara-gara YouTube, tak hapus YouTubeku. Aku ingin mendengar kebenaran dengan hatiku, bukan dengan telingaku saja. Aku ingin melihat kebenaran dengan hatiku, tidak dengan mataku. Kenapa? Banyak orang ngerti sebuah kebenaran, tapi tidak pernah bisa nerima dengan hatinya. Ini kasus Abu Jahal tadi. Ayat ini yang perlu kita ambil. Jangan sampai kita merasa, kadang-kadang na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita daripada senang disanjung manusia. Karena ada merasa di hadapan manusia merasa dianggap baik. Wah, Ustadz Masya Allah, Ustadzah Masya Allah, Kiai Masya Allah. Dia sudah bangga disanjung manusia. Padahal di saat sendiri apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat sendiri? Ini adalah perlu kejujuran dengan Allah. Perlu kejujuran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan action. Kalau action itu akan malu. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani membayangkan kalau nanti dipermalukan di depan umatnya. Karena beliau tahu pengikutnya banyak. Alangkah malunya aku nanti. Jadi dipermalukan oleh Allah. Di depan manusia semua. Dipermalukan. Ini fulan begini, fulan begini, fulan begini. Ini fulan ustadz, Masya Allah, lesannya baik, tapi ternyata tidak.
Memang kita semua adalah manusia bisa bersalah, akan tapi berusaha untuk menjauhi kemungkaran, menjauhi dosa-dosa ini penting. Dan ini sifatnya pribadi sekali. Dan sesuatu yang sifatnya pribadi itu artinya apa? Mendengar dengan hatinya. Kalau action itu mendengar dengan telinganya, gayanya ya di depan manusia, Masya Allah, baik. Tapi saat sendiri bebas, kunci pintu jegrek, aman. Lihat apa saja. Semoga Allah membuka mata hati kita, membuka pendengaran hati kita, sehingga tidak hanya mendengar kebenaran melalui telinga saja, dengan pikiran saja, akan tapi mendengar dengan hati sehingga kita mudah mengikutinya. Doa yang diajarkan Nabi, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Bertunjukkan kepada kami kebenaran ya Allah dan mudahkan kami mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Wallahu a'lam bissawab.